Würdest du jetzt schwimmen in diese? Nein, das ist zu kalt. Zu kalt, terlalu dingin. Und was würdest du sagen? Das Wasser sieht ja so friedlich aus. Trotzdem ist es gefährlich. Das ist gefährlich, weil die Strömung ist nicht nur oben, sondern auch unten. Ah, di bawah juga ada strömung. Oke. So, danke Sylvia. Saat ini saya sedang berada di dalam perjalanan menuju ke Sungai Are. Sungai yang saat ini menjadi topik perbincangan netizen Indonesia karena di sungai ini terjadi kecelakaan di mana putra dari Bapak Ridwan Kamil hanyut dan sampai saat ini belum ada berita kelanjutan tentang keadaannya. So, mari kita lihat bagaimana rupa Sungai Are itu, tempat kecelakaannya juga, dan juga aktivitas apa saja yang dilakukan orang-orang lokal di Sungai Are ini. Terus terang untuk saya pribadi masalah ini membuat saya sedih karena sebagai ibu saya bisa paham bagaimana perasaan dari orang tua si Eril ini. Menurut berita, terakhir kali orang melihat Eril tepatnya di tempat ini, yaitu di Freibad Marcili Bern. Aktivitas yang ada di sini adalah seperti ini. Ada floating boat yang dari karet, atau orang Swiss itu punya kebiasaan mereka itu suka menghanyutkan diri di sungai ini. Kita lihat beberapa orang yang naik boat di sini. Ah, itu kayaknya tim Indonesia itu. Sebentar dulu. Baruno. Hai Baruno. Itu kayaknya tim Indonesia. Oh, halo. Good luck ya. Good luck. Di Sungai Are ini ada daerah di mana kita boleh menghanyutkan diri atau kita naik boat yang dari plastik itu. Nah, inilah tempatnya seperti ini. Jadi kita boleh masuk ke sini lalu mulai menghanyutkan diri. Tapi ada nanti limitnya, maksudnya ada nanti daerah di mana kamu harus keluar dari air. Jadi ada sekitar 2 km ke sana atau 2 km dari atas sana. Lalu kamu harus berhenti lalu keluar dari air. Jadi ada ketentuannya dan harus diikuti. Sekarang saya mau melihat seberapa dingin ini sungainya. Ya, sangat dingin. Ya, kalau kita melihat dari sungainya, ini lumayan tenang, jernih, dan memang menggoda sekali ya untuk kita terjun dan berenang di sini. Lalu kenapa sampai Eril Khan itu hanyut di sini? Nah, yang pertama, pada hari Kamis itu, di mana dia diberitakan hilang di sini, itu 2 hari sebelumnya itu sempat turun hujan di sini. Jadi kemungkinan besar airnya itu membekak, atau memang ada arus yang tidak terlihat dari atas permukaan air, tapi arusnya itu ada di bawah. Karena tadi saya menginterview beberapa orang lokal, dia bilang bahwa sebenarnya saat ini arusnya tidak besar, tetapi ada arus yang ada di bawah air. Dan jika kita masuk ke arus itu, kita harus berusaha untuk tidak melawan arusnya, tapi mengikuti arusnya itu ke bawah, lalu selam, lalu nanti berusaha untuk keluar lagi di mana gitu. Jadi seperti inilah Sungai Are. Orang-orang lokal suka menghanyutkan diri di sini, suka naik floating boat di sini. Tapi saya anjurkan untuk turis atau orang yang kurang mengenali daerah ini agar lebih baik memasuki area ofisial seperti ini, Freibad Marcili, karena ini adalah ofisialnya, di mana arealnya sudah ditentukan dari sini start dan di mana selesainya. Jadi di Marcili Freibad ini, Freibad itu artinya pool umum, swimming pool umum. Jadi itu kita lihat juga ada tempat untuk rekreasi dan juga ada swimming pool. Jadi bisa memilih untuk berenang di swimming pool atau menghanyutkan diri atau berenang di Sungai Are. Nah, untuk kalian mau berenang di Sungai Are ini, walaupun kelihatan tenang seperti ini, harus bisa
memang harus benar-benar pintar berenang dan juga tahan dingin ya. Tahan dingin karena apa? Karena kalau suhunya sangat dingin, kita bisa beku. Jadi ada bagian tubuh yang kaku ya. Misalnya tangan kita nggak bisa bergerak atau kaki. Nah itu bahaya. Jadi sebaiknya menggunakan ada alat bantu berenang itu ya, seperti yang sering anak-anak pakai di kolam renang itu, yang seperti spaghetti bundar paja itu. Lebih baik menggunakan itu sehingga saat kita malah kram atau kita capek, kita bisa pegang itu, atau menggunakan life jacket. Tapi saya lihat di sini nggak ada life jacket kecuali Anda bawa sendiri dari rumah ya, karena memang ini diuntukkan untuk yang orang bisa berenang saja. Nah, bagaimana aktivitas di Sungai Are ini, seperti apa kegiatan orang-orang di Sungai Are ini, bisa lanjut lihat di video-video yang selanjutnya. Saat ini memang sungainya sepi karena memang cuacanya belum begitu hangat, temperatur air juga sekitar 20 derajat. Jadi Sungai Are ini adalah sungai yang terpanjang di Swiss. Ini juga bagian dari public swimming pool. Di sini kita lihat ada guard yang sedang mengamati pengunjung di sini. Ini adalah tempat terakhir di mana bot karet atau perenang yang menghanyutkan diri itu harus keluar, karena di seberang sana arusnya sudah sangat deras. Ini area di Freibad Marzili, tempat orang-orang santai di musim panas, bisa berenang di swimming poolnya ataupun di Sungai Are. Di sini kita lihat di mana tempat mereka bisa menaruh pakaian mereka saat mereka pergi berenang. Ada juga loket yang lebih banyak lagi tersedia di sini. Juga WC-WC umum. Seperti inilah aktivitas orang di Bern, Marzili di musim panas. Di belakang itu kita lihat Bundeshaus, itu istana kenegaraan Swiss. Sungai Are yang mengalir tepat di tengah kota Bern. Ihr seht auch, hier haben wir wunderschöne Gärten und eben Sonne, Aussicht, das war klasse. Terlihat di sini tempatnya ramai dikunjungi oleh warga lokal yang berakhir pekan dan mau menikmati pemandangan dari Sungai Are. Ini di dekat pelataran Bundeshaus, yaitu kantor kenegaraan Swiss. Jadi seperti inilah aktivitas di Sungai Are. Ini yang berada di kota Thun. Jadi kita lihat ada water surfers di sana.
Kalau kita lihat seperti ini, sungainya sangat tenang. Kita tidak menyangka bahwa arusnya deras. Jadi seperti inilah Sungai Are. Di sini saya sekarang sedang berada di Thun, karena Sungai Are ini mengalir juga lewat Thun dan beberapa kota di Swiss seperti Bern, Solothurn, sampai dia bermuara ke Sungai Rhine, sungai yang terpanjang di Eropa. Jadi itu kita lihat background kota Thun dengan kastelnya di atas sana, sangat indah. Tapi siapa yang sangka bahwa orang bisa hanyut di sungai yang tenang ini. Oke, demikianlah sedikit liputan tentang Sungai Are. Terima kasih banyak, dan saya berharap semoga Eril Khan mendapat mujizat dan ditemukan lagi, dan untuk keluarganya saya berdoa semoga diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menjalani situasi sulit ini. Salam dari Bern, Swiss.